Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra Ismail. Saya mahasiswa dari jurusan PGSD UNG. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan uji regresi linear sederhana dengan aplikasi SPSS. Nah, tentu ada beberapa poin yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Di antaranya ada tujuan. Nah, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, yang kedua, ada syarat uji regresi linear sederhana. Di antaranya ada dua, di mana yang pertama ada valid dan reliable, kemudian yang kedua itu ada normal dan linear. Nah, yang ketiga, dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya kita membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baik, langsung saja kita masuk pada aplikasi SPSS-nya, di mana di sini kita masuk pada variabel view. Di name ini kita masukkan huruf X. Ya, kita masukkan huruf X. Selanjutnya kita masukkan Y. Kemudian kita enter, dan di label kita masukkan trust. Kita tulis trust. Kemudian yang kedua kita masukkan partisipasi. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu kita masuk pada data view. Di sini sudah ada kolom X dan Y. Nah, setelah ada kolom X dan Y, kita masuk lagi ke Microsoft Excel. Dan di Microsoft Excel ini sudah ada beberapa data yang telah saya tuliskan, dan di sini saya sudah beri judul dengan pengaruh trust kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Yang pertama kita kopikan dulu dari nomor 1 sampai dengan angka 50 berapa nih? Aduh, agak ulang ya, kita ulangnya dari atas ya. Nampaknya dia sudah terlalu berlebihan. Nah, dari angka 1 sampai dengan nomor 53. Nah, di sini kita kontrol C. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya dan kita kopikan ke sini. Nah, setelah sudah ada seperti ini teman-teman, kita masuk pada menu Analyze. Menu Analyze, kemudian kita masuk pada Regression. Kemudian di regression kita masuk pada linear. Nah, di linear ini kita pada menu trust ini kita memasukkan ke independen, kemudian partisipasi kita masukkan ke dependen. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, nah di sini sudah terlihat hasilnya teman-teman. Ada beberapa tabel, dari tabel entered, kemudian model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, setelah itu kita lihat penjelasan dari setiap tabel yang sudah dihasilkan. Di sini ada penjelasannya, di mana tabel yang pertama yaitu object FDS dan penjelasannya. Di sini ada variabel entered dan removed. Nah, yang ditandai dengan lingkaran merah ini adalah hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan, di mana tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen dan variabel partisipasi sebagai variabel dependen. Dengan metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, selanjutnya kita masuk pada model summary. Nah, di sini di aplikasi SPSS juga kan ada nih model summary dengan angka yang sudah ditetapkan ya, atau yang dihasilkan. Begitu pula dengan ANOVA dan koefisien, itu sama dengan yang tabel yang dijelaskan di sini.
di mana tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat partisipasi adalah sebesar 21,5%. Nah, selanjutnya kita masuk pada tabel ANOVA dengan data-data yang telah dihasilkan. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 13,951 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi yang dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust X terhadap variabel partisipasi Y, seperti itu. Lanjut kita pada tabel koefisien. Nah, di sini juga sudah ada angka yang dilingkari, di mana diketahui nilai konstan A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust B koefisien regresi sebesar 0,438, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX, dan hasilnya yang dibawa 9,481 ditambah 0,438X. Nah, persamaan tersebut diterjemahkan konstanta sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah 9,481. Kemudian yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, lanjut kita pada tetap pada tabel yang sama koefisien. Di sini ada pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Di antaranya berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Nah, berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 3,735 lebih besar dari T tabel 2,8008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Dengan catatan, cara mencari T tabel ya seperti rumus pada berikut ini. A per 2 N kurang K kurang 1, sehingga dapatkan hasilnya atau diterterakan angka-angkanya 0,05 per 2, 53 dikurangi 1 dan dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 0,025 dikali 51, dilihat pada distribusi nilai T tabel, dan hasil akhirnya adalah 2,008. Nah, selanjutnya kita masuk pada tabel yang terakhir. Ini bukan tabel ya, tapi semacam kurva. Ya, memang ini kurva. Di sini dibagi menjadi beberapa area. Di sebelah kiri itu area minus, dan di sebelah kanan itu area positif. Nah, jadi ketika T tabel minus 2,008 ini berada di area yang ini, yang saya tunjukkan ini, area berpengaruh. Nah, ini berpengaruh menjadi minus. Kemudian apabila dia berada di area kanan saya di 3,735, maka dia berpengaruh positif. Akan tetapi apabila dari mereka berdua ini, T hitung dan T tabel ini berada di area yang di tengah-tengah ini atau berwarna merah, maka ini dapat diartikan tidak berpengaruh apa-apa. Jadi sekali lagi, kalau ke kiri dia berpengaruh negatif, kalau ke kanan dia berpengaruh positif, jika di tengah-tengah dia tidak berpengaruh sama sekali. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.